Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam ya ibadallah, sidang Jum'ah yang berbahagia, maka pembahasan dari khutbah Jum'ah pada kesempatan hari ini kita masuk kepada petuah yang kelima bagi para penuntut ilmu, khususnya para tulab kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, dan bersifat umum bagi seluruh tulabul ilm yang menuntut ilmu. Maka petuah kami al-ihtimam bilughatil arabiyyah, agar kalian sangat mementingkan dan agar kalian sangat menitik beratkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama para penuntut ilmu, untuk berbicara dengan bahasa Arab dan mempelajari bahasa Arab, baik dari segi bacaan, baik dari segi percakapan conversation. Maka itu semuanya sangatlah penting. Karena perlu diketahui dari dua perkara. Perkara yang pertama, Al-Quran dan Sunnah itu adalah pedoman hidup bagi seorang muslim. Maka memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah perkara yang sangat urgen, karena dia adalah apa-apa yang dijadikan di dalam agama ini sebagai perantara dari bahasa yang harus difahami. Dan yang kedua, bagi para penuntut ilmu, maka mereka menuntut ilmu syar'i, dan ilmu syar'i landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka oleh sebab itu, petuah kami kepada para penuntut ilmu bersifat umum, dimanapun, anytime, anywhere, ataupun khususnya di ma'had ini, kami sangat menganjurkan agar kalian disibukkan dengan lughatil arabiyyah, memahami lughatil arabiyyah dengan mempelajari ilmu grammar, lughatil arabiyyah ataupun nahwu, ataupun mempelajari lughatil arabiyyah dengan conversation, dengan percakapan, karena ini akan sangat membantu kalian. Maka adapun pendalilan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh kaum muslimin, seperti disebutkan di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka sungguhnya di sana Al-Quran, yang mana dia itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk
bagi seluruh kaum muslimin. Dan begitupun di dalam ayat Al-Quran yang lain, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaika al-kitaba, dan kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad al-kitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai'. Tibyanan i'rabnya hal, maka dia mansub sebagai penjelas dari segala sesuatu di dalam agama Islam ini. Maka telah ditafsirkan oleh Mujahid yang datang dari berbagai jalan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, pertama dari Al-A'mas an Mujahid, dan yang kedua dari Aban ibnu Taglab an Mujahid. Maka berkata Mujahid, kullu ma amarallahu bihi wa manaha anhu. Maka makna dari ayat ini, kata Mujahid, wa nazzalna 'alaika al-Qur'ana tibyanan likulli syai', kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad sebagai penjelas dari segala sesuatu di dalam agama Islam ini. Makna penjelas dari segala sesuatu adalah apa-apa yang diharamkan telah dijelaskan, dan apa-apa yang diwajibkan telah dijelaskan. Maka apa-apa yang mengantar seseorang muslim kepada surga telah jelas di Al-Quran, dan apa-apa yang menyebabkan seorang muslim masuk kepada api neraka telah jelas sebabnya. Maka athar ini athar yang sahih. Adapun dari sanad yang awal anil A'mas an Mujahid, maka sanadnya dhaif karena Al-A'mas mudallis dan melaksanakan an-anah, namun telah datang dari jalan Aban ibnu Taglab dan dia thiqah dari Mujahid, maka sanad ke Mujahid sanad yang sahih. Maka ini pendalilan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Dia adalah penjelas dari segala ibadah yang ada, yang Allah perintahkan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah jin dan manusia diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka semuanya ada di Al-Quran. Dan begitupun pedoman hidup kita ada di dalam juga hadis-hadis Nabi. Maka adapun pendalilan pedoman hidup kita ada di hadis Nabi, di ucapan Nabi, seperti ayat Al-Quran dan ahadis pendalilannya. Adapun di Al-Quran Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari lisannya dan perbuatan-perbuatannya, wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan dari hawa nafsunya, bukan dari ide-idenya, bukan dari pendapat dan saran-sarannya, dan bukan dari imajinasinya, tetapi dia adalah in huwa illa wahyun yuha, kecuali dia itu wahyu dari Allah. Allah turunkan sebagai pedoman bagi kaum muslimin dari lisan dan perbuatan Nabi yang bukan dari hawa nafsunya tetapi wahyu dari Allah. Dan begitupun di dalam hadis-hadis yang banyak, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Ahmad yang sanadnya dari Huraiz an Abdurrahman ibni Abi Auf dari Al-Miqdam ibni Ma'di Yakrib. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqad utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Maka aku telah diberikan Al-Quran. Selesai tadi pendalilannya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Wa mithluhu ma'ahu, dan yang seperti Al-Quran, yakni as-sunnah. Maka ucapan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, perbuatan Nabi sama seperti Al-Quran, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu di dalam agama Islam ini. Apa yang diharamkan, apa yang diwajibkan, apa yang dihalalkan, semuanya telah jelas dari lisan Nabi. Maka hadis ini hadis yang sahih. Huraiz dan Abdurrahman rawi-rawi yang thiqah. Maka hadis ini hadis yang sahih
Disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abdullah ibni Amr ibni al-As, di mana Abdullah ibni Amr ibni al-As seorang sahabi yang sangat banyak menulis hadis-hadis Nabi dan dihafal. Maka dia riwayatkan, kuntu aktubu kulla syai'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uridu hifdhahu. Maka aku dulu menulis hadis-hadis Nabi, apa yang diucapkan Nabi aku tulis. Untuk apa? Agar aku menghafalkan sunnah-sunnah Nabi tersebut. Maka di saat dia menulis dan menghafal, faja'atni Quraisyun, maka datang kepadaku Bani Quraisy mengatakan, katabta kullai syai' minhu wa huwa kamithlina basyarun fi halatil ghadab wa fi halatir ridha. Maka apakah kamu menulis semua dari ucapan Muhammad? Maka Muhammad itu bagaikan seperti kita manusia. Kadang dia tertawa dan kadang dia sedih, dan kadang dia dalam keadaan ridha dan dalam keadaan marah. Maka apakah kamu menulis segala sesuatu dan menghafalnya dan mengamalkannya? Maka fa'amsaktu anil kitabah. Mendengar syubhat ini, maka aku diam, tidak pernah menulis lagi. Namun hatinya berontak, karena perkara ini adalah perkara yang agung. Karena ucapan-ucapan Nabi perkara yang agung. Maka dia mengadu kepada Nabi apa yang diperbuat oleh Quraisy. Maka dikatakan kepada Abdullah bin Amr bin al-As, kata Nabi sambil memegang lisannya dan mulutnya, walladzi nafsi biyadih ma kharaja min fi illa haqq, ma kharaja min fi illa haqq, faktubu. Maka Nabi mengatakan, tulislah apa yang biasa kamu tulis, karena tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali dia itu adalah kebenaran. Maka di sini telah kita ketahui dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa Al-Quran yang merupakan pedoman hidup, dan begitu pun As-Sunnah yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh kaum muslimin. Dan madah ataupun isi dari pelajaran yang kita pelajari bagi penuntut ilmu syar'i adalah Al-Kitab, Al-Quran dan Sunnah juga. Maka oleh sebab itu sangatlah urgen dan sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Karena apa? Karena Al-Quran yang tadi kita katakan sebagai pedoman kehidupan seorang muslim, maka dia diturunkan dengan bahasa Arab. Tidak diturunkan dengan bahasa Cina, tidak diturunkan dengan bahasa Indonesia, dan tidak diturunkan dengan bahasa Inggris. Maka disebutkan di dalam Al-Quran di awal surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, bahwa kami sungguhnya telah menurunkan Al-Quran Arabiyan. Apa i'rabnya Arabiyan? Mansub, karena dia adalah hal. Maka maknanya ayat ini kami telah menurunkan Al-Quran dalam keadaan bahasa Arab. Maka Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita berbahasa Arab. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain di Syu'ara, bilisanin arabiyyin mubin, kami menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad, bilisanin dengan lisan, dengan bahasa arabiyyin. Maka arabiyyin di sini majrur, i'rabnya sifat. Maknanya kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran itu bilisanin, dengan bahasa Arabiyin, orang-orang Arab, mubin, yang fushah. Mubin bermakna fasih,
Idan Al-Quran di dalam dua ayat ini min surati Yusuf wa surati Syu'ara menjadi pendalilan Al-Quran nuzila bilugatil Arabiyah bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih. Maka oleh sebab itu barang siapa yang ingin agamanya benar, menjadikan pedoman hidup Al-Quran sebagai landasan dasar hidupnya, maka dia mempelajari Al-Quran. Mempelajari lugatil Arabiyah, karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Tinggal satu lagi. Lalu bagaimana dengan sunnah? Sama. Apakah kamu tidak mengetahui Nabi Muhammad orang Arab? Orang Quraisy? Dan dia bukan orang Jawa. Dan dia bukan orang Indonesia. Maka kepentingan mempelajari sunnah-sunnah Nabi yang merupakan ucapan dari Nabi dengan bahasa Arab. Maka mana dalil bahwa Nabi berbicara bahasa Arab? Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wathilah ibnul Asqa. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha qad istafa Kinanah min bani Ismail, wastafa Kinanah, wastafa Quraisy min bani Kinanah, wastafa bani Hashim min Kinanah, wastafani min bani Hashim." Maknanya bahwa Allah telah memilih kabilah yang baik dari keturunan Nabi Ismail adalah Bani Kinanah. Maka Bani Kinanah dari anak-anak Ismail yang paling baik. Kemudian dari keturunan Bani Kinanah dipilih oleh Allah yang terbaik Bani Quraisy, dan mereka Arab, berbicara dengan bahasa Arab. Dan yang terbaik dari Bani Quraisy, kelompok kabilah dari Bani Hashim, Al-Hashimi. Dan berkata Nabi, dan aku dipilih menjadi Rasul dari Bani Kinanah yang terbaik dari anaknya Ismail, dan dari Bani Quraisy yang terbaik dari Bani Kinanah, dan dari Bani Hashim yang terbaik dari seluruh Quraisy. Maka Nabi jelas nasabnya dari Arab. Maka hadis-hadis yang datang di Sahih Al-Bukhari, Muslim, dan Kutubul Asyarah, dan Kutubul Masanid, dan Kutubul Musannafat, semuanya dinisbatkan kepada Nabi dengan bahasa Arab. Maka dari sini al-ihtimam, kepentingan yang sangat urgen bagi seluruh penuntut ilmu untuk mempelajari bahasa Arab, mempelajari grammar, nahwu, sharf, dan mempelajari muhadatsah, conversation, percakapan bahasa Arab, yang mana diharapkan dengan kalian menguasai bahasa Arab ini, kalian akan menjadi lebih faqih, dan Allah akan membukakan ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah dengan mudah. Karena kunci dari memahami agama Islam, Al-Quran dan Sunnah yang sumbernya kepada dua tadi adalah memahami bahasa Arab. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha